Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kami dari mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Di sini kami mengangkat tema yaitu e-mekanik dengan judul Perancangan Sistem Informasi Teknisi Online atau disingkat menjadi SITEKOL. Sebelum memulai penjelasan mengenai proyek kami, izinkan saya moderator untuk memperkenalkan ketua dan anggota dari kelompok 3. Di kelompok 3 ini diketuai oleh Faradila Sandi. Kemudian anggotanya yaitu Nurmalasari, Rahmawati Agung Rahayu, dan Ikhwatun Nuzulah. Penjelasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ikhwatun Nuzulah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Teknisi Online atau disingkat menjadi SITEKOL berbasis website. Latar belakang dari website kami yaitu melihat jasa servis elektronik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di kalangan rumah tangga, dan mengingat banyak peralatan elektronik sebagai penunjang aktivitas sehari-hari, akan tetapi seringnya melakukan perawatan yang salah menjadikan daya mesin berkurang. Solusi yang tepat adalah mendatangi jasa servis yang bersangkutan. Akan tetapi, banyak kendala yang dikeluhkan oleh masyarakat berdasarkan survei yang kami lakukan, seperti sulitnya menemukan jasa servis elektronik, jauhnya jarak jasa servis yang dituju, dan kurangnya kemampuan tukang reparasi. Selanjutnya yaitu target pengguna. Kami menargetkan pengguna website kami untuk semua yang telah memiliki email, karena untuk aktivasi pendaftaran, dan mengkhususkan untuk ibu-ibu rumah tangga, karena bersangkutan dengan alat-alat rumah tangga. Kemudian goals atau tujuan website kami. Website kami dibuat untuk menjadi wadah teknisi yang belum atau sedang merintis usaha penyedia jasa, kemudian memudahkan pencarian teknisi secara online dan latar belakang yang jelas, dan yang terakhir menjembatani info penting dan berbagai tips seputar elektronik. Selanjutnya metode penelitian. Pada penelitian dan pengembangan sistem e-mekanik, kami menggunakan model proses pengembangan sistem SDLC atau System Development Life Cycle. Kemudian, pada metode pengembangan perangkat lunak yang kami gunakan yaitu metode waterfall. Tahapan metodenya yaitu analisa kebutuhan sistem, desain, pembuatan kode program, dan pengujian. Adapun metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah observasi, wawancara, studi pusaka, dan kami menggunakan kuesioner yang kami sebar secara online guna mengganti wawancara secara langsung akibat wabah pandemi corona ini. Selanjutnya permasalahan pokok. Pembayaran yang belum terkomputerisasi menjadikan sulitnya mengetahui tingkat pendapatan teknisi, kemudian sulitnya mengetahui dan menemukan teknisi di lingkungan sekitar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurmalasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmalasari, saya sebagai pembaca materi. Oke, saya akan menjelaskan mengenai pemecahan dari permasalahan yang telah tadi. Di sini kami membuat sistem terkomputerisasi agar pemesanan teknisi pada reparasi elektronik bisa dilakukan secara online. Kemudian, selain itu, tujuan kami juga untuk memudahkan teknisi melihat tingkat pendapatannya guna menumbuhkan semangat teknisi untuk bekerja lebih baik lagi. Nah, kemudian di sini ada 5 poin mengenai konsep sistem kami. Yang pertama, sistem kami mirip seperti sistem ojek online. Kemudian, sistem kami khusus menangani peralatan elektronik rumah tangga saja. Selain memuat info pemesanan, sistem kami juga memuat info perawatan
elektronik secara mandiri di rumah. Nah, pemesanan mekanik bisa dilakukan secara online, kemudian pembayarannya bisa melalui m-banking. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Agung Rahayu. Sebagai pemateri, saya akan menjelaskan materi mengenai ERD. Berdasarkan ERD yang telah kami buat, terdapat 7 entitas, yaitu admin, atributnya yaitu ID admin, username, password, dan nama admin. Lalu entitas tips, atributnya ID tips, tanggal terbit, jenis tips, dan nama admin. Entitas pelanggan, atributnya ID pelanggan, username, password, nama pelanggan, nomor telepon, dan email. Entitas pemesanan, atributnya ID pemesanan, ID pelanggan, jumlah barang, tanggal pesan, lokasi, dan kerusakan. Entitas teknisi, atributnya nama, nomor telepon, nomor rekening, email, review, ID pelanggan, dan ID pemesanan. Entitas servis, atributnya ID barang, ID teknisi, jenis barang, merek barang, kerusakan, dan nama pelanggan. Entitas pembayaran, atributnya ID bayar, ID pelanggan, ID pemesanan, ID barang, jenis barang, jumlah barang, tanggal bayar, total bayar, dan nomor rekening. Untuk relasinya, yaitu satu admin dapat mengelola banyak pelanggan. Dari satu pelanggan dapat mengisi banyak pemesanan. Banyak pemesanan bisa mendapatkan satu teknisi. Satu teknisi dapat melakukan banyak servis. Dari banyak servis bisa mendapatkan satu pembayaran. Banyak pembayaran dapat dibayar oleh satu pelanggan. Satu admin juga dapat mengelola banyak tips. Saya Farah Dila Sandi. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram pemesanan. Setelah itu, user dapat melihat sejarah transaksi serta membuat review jasa. Nah, sebelum melakukan pemesanan pula, user alias pelanggan harus terlebih dahulu melakukan sign. Sama halnya seperti admin harus melakukan sign terlebih dahulu. Di sini aktor dapat melakukan pemesanan teknisi, memilih barang servis, mengatur alamat, dan membatalkan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan teknisi, maka selanjutnya melakukan pembayaran. Setelah itu, user dapat melihat sejarah transaksi serta membuat review jasa. Nah, sebelum melakukan pemesanan pula, user alias pelanggan harus terlebih dahulu melakukan sign. Sama halnya seperti admin harus melakukan sign terlebih dahulu. Di sini admin dapat melakukan untuk memproses transaksi pembayaran, mengelola data teknisi, mengelola data barang servis, serta melihat laporan pembayaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai activity diagram pemesanan dan pembayaran dari sistem usulan. Pertama, pelanggan masuk ke menu pesan, lalu sistem menampilkan form pemesanan yang terdiri dari jumlah barang, jenis barang, merek barang, kerusakan, dan lokasi. Setelah pelanggan mengisi form pembayaran, pelanggan dapat mengklik kirim dan sistem menampilkan detail pemesanan dan total pembayaran. Setelah itu, pelanggan memilih metode pembayaran. Terdapat 2 metode pembayaran, yaitu transfer bank atau m-banking dan cash atau tunai. Setelah pelanggan memilih salah satu metode pembayaran, pelanggan dapat mengklik pesan dan sistem akan menampilkan satu teknisi terdekat. Lalu, pelanggan akan mendapatkan teknisi. Setelah itu, teknisi akan datang ke lokasi pelanggan dan setelah itu melakukan servis barang sampai selesai. Lalu, pelanggan melakukan pembayaran. Terdapat decision, yaitu jika pelanggan melakukan pembayaran dengan transfer bank atau
M-Banking, maka pelanggan mengklik bayar pada pemesanan, lalu sistem akan menampilkan daftar bank dan pelanggan harus memilih bank, dan sistem menampilkan nomor rekening teknisi, lalu pelanggan dapat mentransfer uang pembayaran dan teknisi akan menerima transfer pembayaran dari pelanggan. Jika pelanggan melakukan pembayaran dengan metode cash atau tunai, maka pelanggan membayar cash ke teknisi, lalu setelah itu teknisi dapat menerima uang pembayaran dari pelanggan. Selanjutnya, sequence diagram pemesanan. Pertama-tama, sequence diagram adalah pesan yang lewat di antara objek untuk use case tertentu dari waktu ke waktu. Di sini pelanggan alias aktornya itu pelanggan memilih form pemesanan, kemudian ditampilkan di view menampilkan form, lalu memilih jenis service di controller dan menginput data nama, NoHP, alamat yang kemudian dikirim ke entitas pemesanan. Maka pelanggan selanjutnya akan mendapatkan pemesanan teknisi. Di sini aktor alias pelanggan juga dapat melakukan update, delete, dan save. Selanjutnya, sebelum Anda login, Anda harus mempunyai akun terlebih dahulu. Pertama, untuk mendaftar akun, Anda perlu memasukkan nama lengkap, nomor telepon, serta email. Kemudian password untuk nanti dipakai ketika login website e-mekanik. Setelah itu Anda tekan button sign. Oke, selanjutnya adalah halaman login user. Di sini pada saat ingin login ke akun e-mekanik, Anda cukup memasukkan nama, email, beserta password. Kemudian Anda tekan button login agar bisa masuk ke menu home. Selanjutnya ada halaman home user. Di sini ada mengait beberapa penilaian dari pelanggan web e-mekanik. Itu berupa testimoni serta penilaian dari pelanggan. Kemudian di paling bawah ada menu pintasan tips dan trik merawat barang, yaitu seperti di sini ada contoh tips perawatan laptop. Anda cukup klik gambarnya, kemudian Anda akan dialihkan ke halaman baru yang memuat artikel mengenai tips perawatan laptop. Setelah itu ada halaman about ya. Di sini memuat mengenai pengenalan web e-mekanik. Kemudian ada halaman service. Ketika Anda ingin menyervis barang elektronik Anda yang rusak, Anda cukup memasukkan nama, nomor telepon, email, serta alamat Anda. Kemudian di sini Anda memilih barang apa yang ingin Anda servis. Misalnya di sini AC, pilihannya AC. Nah, masalahnya yaitu ada AC kotor, AC tidak dingin, dan AC mati. Kemudian bila kerusakannya itu di luar dari 3 pilihan tadi, maka Anda mengisi masalah lain-lain. Kemudian setelah itu Anda pesan teknisi. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Paradila. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari Nurmala.
Setelah mengisi form pesanan dan mengklik button pesan, maka user akan diarahkan ke metode pembayaran. Tertera dari opsi transfer bank dan cash langsung. Jika memilih transfer bank dan klik pilih di salah satu bank, maka akan muncul output invoice keterangan pesanan harga, kode pembayaran, dan rekening yang kemudian user membayar setelah teknisi datang ke rumah selesai servis. Sama halnya jika memilih metode pembayaran cash, pelanggan membayar setelah teknisi datang ke rumah. Selanjutnya di menu testimoni ada nama, email, dan komentar. Pelanggan alias user menginput nama, email, dan komentar. Di bawahnya itu adalah hasil komentar yang telah masuk dari pelanggan. Selanjutnya di menu teknisi ada foto dan nama juga latar belakang teknisi. Di menu blog pula kita bisa melihat beberapa artikel dari pendidikan, sosial, dan juga tips dan trik untuk merawat barang. Setelah itu di halaman kontak, user dapat menghubungi admin atau pusat dengan menginput nama, email, dan pesan atau masukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain mockup pada halaman admin. Pertama, ada mockup login admin. Admin dapat melakukan login dengan cara memasukkan email dan password. Setelah itu, klik button login dan admin berhasil login. Selanjutnya ada mockup halaman dashboard. Pada halaman dashboard terdapat 4 menu, yaitu menu dashboard, pelanggan, teknisi, dan transaksi. Dan pada menu dashboard, sistem menampilkan informasi data mengenai data transaksi, data teknisi, dan data pelanggan. Selanjutnya, mockup data pelanggan. Admin dapat melihat data pelanggan, dan admin juga dapat menghapus data pelanggan, mengirim pesan kepada pelanggan, dan melihat profil pelanggan dengan mengklik button yang ada pada masing-masing pelanggan. Berikutnya, mockup tambah data pelanggan. Admin juga dapat menambahkan data pelanggan dengan memasukkan nama pelanggan, email pelanggan, dan nomor telepon pelanggan. Lalu, admin mengklik button tambah untuk menambahkan data pelanggan. Berikutnya ada mockup data teknisi. Admin dapat melihat data teknisi yang tampilannya seperti menampilkan data pelanggan, yaitu admin juga dapat menghapus data teknisi, mengirim pesan kepada teknisi, dan melihat profil dari masing-masing teknisi. Selanjutnya ada mockup tambah teknisi. Admin dapat menambahkan teknisi dengan cara menginput nama teknisi, email teknisi, nomor telepon teknisi, memilih pendidikan teknisi, dan memasukkan nomor rekening teknisi. Lalu admin mengklik button tambah untuk menambahkan data teknisi. Transaksi. Admin dapat melihat data transaksi yang berupa tabel yang terdiri dari kolom pelanggan yang berisi nama pelanggan, tanggal transaksi yaitu tanggal transaksi yang dilakukan oleh pelanggan, dan kolom detail untuk melihat detail transaksi dari masing-masing pelanggan. Dan admin dapat mengklik button refresh untuk merefresh
halaman data transaksi. Berikutnya mockup untuk tampilan detail data transaksi berupa tabel yang terdiri dari kolom barang yang diservis, jumlah barang, total bayar, dan metode pembayaran. Admin dapat menghapus detail pembayaran dengan mengklik button hapus di bawah tabel detail pembayaran atau detail transaksi. Selanjutnya adalah kesimpulan dari pembuatan website e-mekanik. Permasalahan yang terjadi yaitu sulitnya menemukan teknisi di sekitar yang mempunyai skill serta latar belakang yang jelas, menjadikan tujuan kami membuat website e-mekanik. Sehingga dengan adanya website ini, kami berharap masyarakat semakin mudah menjangkau keberadaan mekanik yang tepat dan juga menambah ilmu pengetahuan mengenai perawatan mandiri barang elektronik di rumah. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai website yang kami buat. Atas segala kekurangannya, kami mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.